Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Syaputra Yuliharto dari kelas SI 4204 dengan NIM 120218868. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan interaction diagram. Tujuannya yaitu menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML Communication Diagram. Yang ketiga, membuat Communication Diagram View dari model desain. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML Sequence Diagram. Yang terakhir, membuat Sequence Diagram View dari model desain. Ini adalah gambar peta prosesnya. Selanjutnya, pengenalan desain model. Desain model dibuat dari requirement model, yaitu use case dan model domain. Desain model digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Di bawah ini ada gambarnya. Selanjutnya, interaction diagrams. UML interaction diagrams adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, sequence diagram. Yang kedua, communication diagram, yaitu yang dulu diketahui sebagai collaboration diagram. Yang ketiga, interaction overview diagrams, yaitu kombinasi dari activity diagram dan sequence diagram fragments. Selanjutnya, setiap UML interaction diagram digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan fragment dari satu skenario use case. UML interaction diagram dapat juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang sistem harus support, seperti use case dan model domain. Lalu, desain membantu Anda untuk memodelkan bagaimana sistem akan mensupport proses bisnis. Desain model terdiri dari komponen batasan, selanjutnya komponen service, dan komponen entitas. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasikan komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain, seperti pada gambar berikut. Input untuk analisis ketahanan. Yang pertama, sebuah use case. Kedua, skenario use case untuk use case tersebut. Ketiga, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Dan domain model. Outputnya dari analisis ketahanan yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem internal. Seperti pada gambar berikut, abstraksi layar UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Terus komponen UI tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Kelas atau komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Seperti pada gambar berikut. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Selanjutnya sekarang komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten, seperti pada gambar berikut. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Selanjutnya komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai, seperti pada gambar berikut. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai, dan objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Selanjutnya, komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, seperti pada gambar di bawah ini. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Seperti identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, dan beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya, untuk tampilan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti pada gambar. Variasi dari communication diagram sebelumnya.
Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat communication diagram. Yang pertama, letakkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Yang ketiga, untuk setiap tindakan dalam use case. Lalu mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas. Setelah itu mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, layanan batas, dan komponen entitas. Langkah pertama, itu kita meletakkan aktor dalam diagram. Langkah kedua, mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah 2B itu mengidentifikasi komponen servis. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi, seperti pada gambar tersebut. Langkah 2C, mengidentifikasi komponen entitas. Metode permintaan kamar di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi, seperti pada gambar berikut. Langkah 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan, yaitu metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set rooms memberikan kamar untuk pemesanan. Harga yang dihitung tidak ditampilkan, ditetapkan untuk reservasi seperti pada gambar berikut. Langkah 2D, mengidentifikasi metode tambahan, yaitu metode permintaan kamar pada layanan reservasi. Objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi atau tidak ditampilkan ke UI. Reservasi kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan atau tidak ditampilkan. Seperti pada gambar seperti ini. Contoh communication diagram. Dua communication diagrams menunjukkan tampilan create reservation yang lebih detail, yaitu yang pertama skenario utama berhasil, yang kedua skenario sekunder tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan, contohnya seperti itu. Detail akhir telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Ini contoh gambarnya, contoh gambar communication diagram. Ini contoh gambar communication diagram 2. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram itu memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti communication diagrams, dapat dikonversi ke atau dari communication diagrams, buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Selanjutnya, ini gambar dari mengidentifikasi elemen-elemen sequence diagram. Fragment. Sequence diagram mendukung notasi fragment. Penggunaan fragment meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragment diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini contoh notasi fragment. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer atau berhasil dan skenario sekunder atau gagal dalam satu diagram untuk menggunakan fragment ALT. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragment yang menampilkan detail lebih halus untuk fragment get reservation details dan termasuk fragment loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan oleh dalam fragmen. Ini contoh sequence diagram 1, contoh sequence diagram 2, contoh sequence diagram 3. Rangkumannya yaitu interaction diagrams digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Dan interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu communication diagram dan sequence diagram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.